perintah Tuhan di dalam Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Itu perintah untuk siapa? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ini memberkati Abraham ya, mereka yang percaya dengan panggilan terhadap Abraham. Iya, Abraham diperintahkan bersunat, diperintahkan kurban hewan, diperintahkan kemudian tauhid satu Tuhan. Siapa yang mengikuti ajaran itu? Itulah yang diberkati. Semua bingung menjawab, bingung. Tidak bang, Kristen tidak mengikuti ajaran Abraham. itu kan menurut abang. Sekarang ada nggak Abraham memperkenalkan Tuhan itu menjadi manusia? Ada nggak Abraham kemudian mengatakan bahwa janganlah engkau sunat kulupmu? Ada nggak Abraham mengajarkan untuk 3 pribadi Tuhan? Tak ada bang. Tapi Kristen mengajarkan ketiga-tiganya. Hal yang tidak diajarkan oleh Abraham malah tidak diajarkan Kristen, malah diajarkan Kristen. Hal yang diajarkan Abraham malah tidak diajarkan Kristen. Sementara Anda membawa Kejadian 12 nomor 3. Siapa yang memberkati Abraham pasti diberkati oleh Tuhan. Siapa yang mengutuk Abraham pasti dikutuk oleh Tuhan. Iya. Nah, sekarang ketika dikatakan bahwa mengutuk Abraham, itu artinya kita membenci ajaran Abraham, tidak suka terhadap ajaran Abraham. Itu namanya mengutuk kepada Abraham. Tapi yang melakukan pemberkatan kepada Abraham adalah dia yang mengikuti ajaran Abraham. Abraham korban hewan. Abraham nyembah satu Tuhan, pencipta langit dan bumi yang bukan manusia. Abraham sunat kulub. Ketiga-tiganya itu dibenci oleh saudara kami Kristen. Itu bang, itu fakta real. Nah, sekarang kita nggak usah terlalu jauh. Kita bahas aja dulu yang tadi, bagaimana Kristen bisa membuktikan kepada kami umat Islam bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus yang mana yang bukan manusia bang? Bukankah Maria melahirkan manusia? Kok tiba-tiba ada Yesus Kristus yang bukan manusia? Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Coba tanya Paulus. Paulus, yang datang kepadamu Yesus manusia atau bukan? Bukan. Berarti dia yang penyesat itu bang. Karena yang disebut penyesat adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengatakan itu. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Dengan kata lain, Yesus datang kepadanya, tapi bukan datang sebagai manusia. Dengan kata lain, dialah penyesat, dialah antikristus itu. Jelas itu abangku. Tapi mungkin Anda punya penjelasan yang lain, ya kami ingin mendengarkan. Silakan. Itu kan di dalam naturnya Yesus itu kan yang berbicara itu kan bukan dari dagingnya Yesus. Keilahiannya Yesus yang bekerja di dalam dirinya. Ini yang tadi ya. Bagaimana kami bisa tidak percaya? Karena seluruh ajarannya yang dituliskan oleh Paulus tidak ada yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Masa nggak bertentangan bang? Sekarang ketika Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat
dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Barang siapa yang menghilangkan, meskipun yang paling terkecil. Paulus mengajarkan bahwasanya dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala perintah ketetapan yang ada di dalamnya. Bertentangan, Bang. Yang menghilangkan itu kan sudah disimpulkan sama Yesus, bahwa Yesus sendiri yang merubah hukum yang terutama. Hukum yang terutama telah disimpulkan sama Yesus, hukum yang ke-10, dan hukum yang terutama di atas dari seluruh hukum Taurat itu mengasihi Tuhan Allah satu-satunya, terus mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Apa itu tidak cukup penjelasan dari perkataan Yesus itu dikembangkan sama Paulus? Sekarang kalau mengasihi Tuhan, itu maksudnya mengasihi Tuhan itu apa, Bang? Membantah perintahnya atau melaksanakan perintahnya? Ia melaksanakan perintahnya. Bagus. Berarti ketika Tuhan mengatakan jangan kau menambahi hukum Tauratku, jangan kau mengurangi, boleh nggak dikurangi, boleh nggak dibatalkan? Tidak boleh. Tidak boleh. Terus kenapa Paulus mengajarkan dengan matinya Yesus maka hukum Taurat batal seluruhnya? Tetapi Yesus sendiri pengembangan dari apa yang diucapkan Yesus sendiri. Di mana Yesus mengatakan Taurat batal? Hukum yang terutama. Di mana Yesus mengatakan Taurat itu batal? Dia tidak membatalkan. Lalu Paulus menggenapinya. Nah, menggenapi itu kan melengkapi, Bang. Ini melengkapi, menggenapi. Ya, terus kenapa dihapus sama Paulus? Kalau begitu kenapa dihapus, Bang? Katanya melengkapi, kenapa dihapus? Ya kalau toh juga itu mau dilakukan, apa gunanya Yesus itu datang? Nah, ini dia, Bang. Nah, sekarang kan perbedaan kita, Bang, kan begini. Orang Abang tidak mengakui kalau Yesus itu menggenapi seluruh Torah. Sementara kami Kristen mengakui bahwa penggenapan dari hukum Torah itu semua sudah dilakukan sama Yesus. Di situ bedanya kita, Bang. Penggenapan itu apa, Bang? Bukankah penggenapan itu adalah penyempurna? Kalau mengharamkan babi, disempurnakan haramnya, itu bagaimana? Jadi halal gitu maksudnya? Ya tidaklah, Bang. Ketika kemudian haramnya babi digenapi oleh Yesus, maka pengukuhan haramnya tidak boleh main-main lagi. Yang tadinya mungkin masih main-main, masih ada yang makan babi, masih ada yang menjadikan babi sebagai ternak atau hewan atau persembahan sesajen untuk dewa-dewa. Begitu Yesus datang, itu tidak boleh lagi. Gak ada lagi yang kayak gitu-gitu. Intinya siapapun yang membatalkan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, anaknya, tantenya, kakaknya, dan seterusnya, maka dia akan menempati tempat terhina. Itu yang disebut penggenapan, bukan menghapuskan, Bang. Abang lupa. Mungkin ajaran Yesus mengajarkan tentang hidup kerohanian, bukan hidup dengan kedagingan. Oh, salah. Karena Yesus sendiri yang mengatakan segala yang masuk ke dalam mulut tidaklah mengharamkan. Oh, Anda salah mentafsirkan. Yang keluar dari mulut yang mengharamkan. Oh, salah. Salah, nggak ada hubungannya itu. Di mana Yesus mengatakan bahwa mengharamkan? Yang masuk ke mulut tidaklah haram, tidak ada yang haram. Yang keluar dari mulut yang menajiskan. Berarti narkoba boleh, Bang? Bang? Kita uji ungkapan itu yang dikembangkan Paulus. Di mana berarti salahnya narkoba boleh? Paulus? Berarti narkoba boleh? Hah? Berarti narkoba boleh? Emangnya kita di rumah sakit itu nggak pakai narkoba kalau dibius? Saya lain cerita itu, lain cerita itu. Narkoba yang saya maksud itu yang itu, Bang. Itu kan penyalahgunaan itu pemakaian narkoba. Gimana sih? Berarti narkoba boleh ya? Loh, itu penyalahgunaan, Bang. Narkoba itu penyalahgunaan, bukan tidak boleh, tapi boleh. Narkoba boleh.
Kan masuk ke mulut. Boleh bang, boleh. Berarti narkoba boleh? Boleh. Jadi sekiranya Indonesia ini mayoritas Kristen, berarti Indonesia ini tidak boleh melarang orang memakai narkoba gitu bang? Yang menggunakan narkoba itu hanya orang-orang tertentu, dokter. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini bang? Kan Anda mentafsirkan tanya jawab Yesus dengan orang-orang Yahudi terkait dengan cuci tangan dan tidak cuci tangan, kok larinya ke narkoba gitu? Larinya kepada semua makanan itu dihalalkan. Yang melarikan narkoba boleh. Saudara, yang melarikan. saudaraku, Abang bilang tadi. Apakah ketika Yesus bersoal jawab tentang cuci tangan itu terkait dengan seluruh hewan? Itu gimana ya Pak? Terkait seluruh hewan. Kurang mengerti ya tuh. Loh, Yesus kan ditanya, kenapa muridmu tidak cuci tangan? Iya. Nah, ini berbicara mengenai kenajisan kan? Bukan mengenai makanan haram atau tidak haram itu makanan. Ini berbicara mengenai tangan, cuci tangan atau tidak cuci tangan. Bukan masalah haram halalnya makanan. Itu sudah benar. Terus kenapa Anda mentafsirkan seakan-akan Yesus membatalkan kemudian haramnya babi? Padahal itu hanya soal tanya jawab terkait dengan cuci tangan atau tidak cuci tangan. Sekarang begini, ada orang yang sedang makan durian. Kemudian ada orang menegur, "Hei, Bapak, kenapa anak Bapak tidak cuci tangan sebelum makan durian?" Bapaknya menjawab, "Bukan yang menajiskan itu yang masuk ke mulut, tetapi yang keluar dari mulut itulah yang najis." Apakah itu berbicara mengenai halalnya babi? Ya tidaklah, itu berkaitan dengan makanan yang durian dimakan, cuci tangan atau tidak cuci tangan. Kok larinya ke babi yang halal? Ya sudah pasti bang. Kenapa bisa pasti? Iya. Karena perkara yang disampaikan oleh Yesus bukan perkara makanan dan minuman. Kata siapa abangku? Kan Yesus mengatakan makanan dan minuman yang diajarkan oleh kata Yesus. Siapa kawan? Matius 5 nomor 19 itu gagal. Siapa yang menghilangkan meskipun yang paling terkecil akan menempati neraka, itu gagal. Yang di mana bang? Matius 5 nomor 19 itu abangku. Iya. Gagal itu. Ucapan Yesus itu batal. Dalam konsep apa Yesus berkata seperti itu? Apapun yang paling terkecil sekalipun, kalau dibatalkan dan mengajarkan pembatalan itu kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Makanya yang dikembangkan Paulus kan sesuai dengan perkataan Yesus. Tunggu dulu, Yesus tidak pernah berbicara kepada Paulus. Paulus itu menerima sabda-sabda atau firman-firman atau perkataan-perkataan dari makhluk yang mengaku Yesus Kristus yang bukan manusia. Itu beda oknum. Yesus sudah menamatkan ajarannya kepada Bani Israel. Dan pada saat Yesus menamatkan ajarannya kepada Bani Israel, sekalipun dia tidak pernah berbicara kepada Paulus, tidak pernah membicarakan tentang kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Roma, Galatia, Filipi, Timotius dan seterusnya itu adalah firman dari sosok Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu. Sedangkan Yesus anak Maria tidak mengenal Roma, tidak mengenal Galatia, tidak mengenal Timotius dan seterusnya. Itu harus Anda pahami. Kemudian Yesus berkata dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah. Dan segala firman itu tidak ada di situ surat Roma, tidak ada Galatia, tidak ada Filipi dan seterusnya. Artinya segala firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel cakupannya berbeda dengan 13 surat yang Paulus terima dari sosok yang mengaku Yesus Kristus. Keliru menanggapi Alkitab itu keliru. Dengan cara seperti itu kita keliru. Yang lurus, yang benar itu yang gimana bang? Dalam konsep pembicaraan Yesus itu tergantung dari perikopnya. Kalau abang bisa meneliti dengan benar, maka Yesus juga menjanjikan di Yohanes 14 dia akan meminta kepada Bapa untuk
mendatangkan seorang penolong lain. Seorang penolong. Nah, yang Itu datang setelah kebenaran itu yang menuntun Paulus untuk mengembangkan dari semuanya ucapan-ucapan Yesus. Di mana salahnya Paulus? Paulus tidak pernah ada membuat statement dari pikirannya sendiri. Dia mengembangkan dari apa yang diucapkan Yesus. Tapi abang itu mencopot ayat yang satu dengan ayat yang lain sehingga jadi membingungkan pikiran. Ketika dia mengajar anak-anak, ketika dia mengajar murid-muridnya, ketika dia mengajar orang banyak, maka ketika konsep yang setiap pengajaran Yesus itu kita gabungkan, maka kita akan menjadi sesat. Di situ perbedaan kita menanggapi Alkitab, Bang. Jadi begini, saudara, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus yang berkata kepada Paulus, itu betul, tapi Yesus yang mana? Enggak. Karena Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu, Bang, naik ke langit sebelum Paulus menulis surat-suratnya. Paulus menulis surat-suratnya itu di tahun 52 mulainya. Sedangkan Yesus terangkat ke langit di tahun 33. Selisih 20 tahun kurang lebih. Sedangkan surat-surat Paulus, 13 surat ini, Yesus tidak pernah menyampaikan isi surat itu sebelumnya. Sedangkan Yesus sudah menutup kajiannya. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan segala firman. Tetapi Yesus tidak pernah menyampaikan Roma, Galatia, Filipi. Berarti itu firman-firman lain yang berasal dari Yesus lain. Kemudian kita lihat di dalam 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Itu Paulus yang mengatakan. Melainkan sebagai seorang yang bodoh, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Itu kata Paulus. Sedangkan Yesus, sedangkan Yesus sendiri berkata, Yohanes 12:49-50, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan dan untuk aku katakan aku sampaikan. Itu kata Yesus. Tapi Paulus berbeda. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Terbalik dari pengakuan Yesus. Kalau Yesus berkata sesuai dengan firman Tuhan, Paulus berkata sesuai dengan keinginannya sebagai orang bodoh yang ingin bermegah. Itu dalil. Itu dalil, Bang. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, maaf nih saya ulang lagi, Yesus sendiri mengatakan kepada Bani Israel nih, bukan kepada pengikut Paulus, tapi kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Sekali lagi, berarti penyesat yang datang setelah Yesus itu bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus ini menurut Yesus akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Itu dalil. Waspada. Kita pun disuruh mengujinya, Pak. Gimana? Kita disuruh mengujinya. Karena kita disuruh untuk mengenali dan menguji setiap roh itu. Nggak ada ucapan Yesus untuk kita, nggak ada, Bang. Ucapan Bang, ini mana coba? Kristen ke Islam nih, Bang. Kebetulan saya bukan Dua-duanya, Bang. Di sini bukan jurusan teologi ya. Mungkin buka data saya kurang, tapi ayatnya memaham, maka dari buahnya lah kamu mengenalinya. Matius 7 nomor 15 itu, Bang. Sampai nomor 26. Ya, lebih pandai. Dari buah. Buah-buah dari penyesat itu artinya pengajaran dari nabi palsu adalah
menghantarkan orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku, kata Yesus. Nah, kebetulan semua itu ada di pengikut Kristus, yaitu Kristus yang datang kepada Paulus, yaitu Kristen. Buahnya ada di Anda, bukan di kami. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka, yaitu bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat akan masuk ke dalam surga. Pada hari terakhir nanti, malah aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus. Sekarang permasalahannya, buah-buah itu ada di mana? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus, itu buah-buahnya di mana, Bang? Ya, buahnya buktinya pengajaran Paulus setengah penduduk dunia ini mengikuti, membenarkan ajaran daripada Paulus. Berarti karena nilai daripada ajaran itu memang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Berarti tergenapi kata Yesus. Tidak ada yang tentangan ajaran Paulus dengan ucapan Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen 2 miliar, ya tergenapi ya bangku. Terima kasih. Yesus mengatakan itu. Kalau itu menurutmu menyesatkan, wajar, karena kamu kan bukan mengimani daripada kekristenan kan. Wajar. Saya mengimani ucapan-ucapan, saya mengimani ucapan-ucapan Yesus, Bang, yang datang sebagai anak Maria. Saya tidak beriman kepada Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia, karena Maria melahirkan manusia, sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Itu sudah pasti bukan Yesus, tetapi penyesat yang mengaku Yesus. Kalau kita dari mana Bang tahu bisa yang datang ke Paulus itu? Karena Paulus itu mengembangkan dari semua apa yang diucapkan oleh Yesus. Dia di mana, melalui surat-suratnya. Abangku, Paulus. Di mana anak Maria pernah bertemu dengan Yesus, dengan Paulus? Itu orang itu tidak bertemu. Di mana bertemunya? Anda mengatakan dia mengembangkan ucapan-ucapan. Iya, mengembangkan dari apa bedanya dengan Kristen sekarang, pengikut Kristus. Nah, sedangkan penyesat dari semua apa yang diucapkan oleh Yesus, dan kami membenarkan apa yang dituliskan oleh Paulus. Nah, satu ayat pun tidak ada yang bertentangan tulisan Paulus dengan ajaran Yesus. Tidak ada yang bertentangan. Ya. Oke. Berarti maksud Anda nubuatan Yesus anak Maria itu digenapi oleh Paulus, gitu maksudnya? Iya, digenapi oleh Paulus, dikembangkan oleh ajaran Paulus. Digenapi atau dikembangkan oleh Paulus? Ya, dikembangkan. Nah, dikembangkan. Ya, ajaran yang mana? Melalui kalimat-kalimat yang berbeda dengan ucapan Yesus sendiri. Berarti ada penambahan? Tidak ada penambahan, Bang. Pengembangan yang ada. Karena contoh kalau tidak kan ketika satu kalimat atau satu benda bisa dibuat jadi 10 kalimat gitu loh. Satu benda menjelaskan satu benda dibuat 10 kalimat untuk menjelaskan satu benda. Jadi boleh menambahkan, firman Tuhan itu boleh ditambah-tambah, Bang? Iya, bukan ada ditambah-tambahkan itu, Bang. Dia kan menuliskan itu kan meminta tuntunan daripada Roh Kudus itu sendiri. Tulisan yang mana yang betul ini? Seperti tulisan kita ini. Manusia. Maksudnya gini, Bang. Nah. Menurut Yesus, yang datang setelah dia Roh Kudus atau Yesus? Ya, Roh Kudus, Bang. Nah, yang datang di Pulau Patmos itu siapa? Yang datang di Damsyik itu siapa yang datang kepada Paulus? Yang datang di Damsyik itu kan tadi kan sudah saya bilang, Bang, kita supaya tidak berulang-ulang di
di dalam Bible itu ada pengwahyuan, ada mimpi, ada penglihatan, ada kedatangannya langsung menyatakan keberadaannya. Sang Maha, Sang Sumber Elohim itu sendiri menyatakan keberadaannya. Terus ada penglihatan seperti Paulus, seperti Yohanes di Pulau Patmos. Itu sekarang begini, gimana? Yesus berpesan jangan kamu percaya ketika ada yang mengaku Yesus. Itulah yang diantisipasinya, makanya dia tidak mau mengakui, makanya dia suruh berdoa kepada Bapa. Iya, karena Bapa Yesus yang menentukan itu Yesus yang benar atau Yesus yang tidak benar. Nah, jadi mana sekarang Yesus yang tidak benar itu? Berbeda dengan tuduhan Bang Juma itu. Bapak Yesus itulah yang bersaksi tentang kebenaran daripada ajarannya Yesus itu. Oke, baik. Abangku begini, Yesus berkata, tanda kedatanganku seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Satu, tanda kedatanganku, seluruh manusia akan memandang aku di awan. Seluruh manusia di atas muka bumi ini. Itu tanda kedatangan Yesus. Ada nggak kemudian tanda kedatangan Yesus sudah terjadi atau belum terjadi? Itu belum terjadi, Bang. Belum terjadi. Oke, kita kunci di situ. Belum terjadi. Nah, Yesusnya mengatakan, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di bilik, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Berarti Yesusnya mengatakan, kalau ada Yesus tanpa diikuti tanda-tanda tadi, jangan kau percaya. Anda mengatakan tanda-tanda itu belum terjadi. Berarti apapun yang terjadi di sana, kalau tanda itu tidak ada, jangan percaya. Itulah yang kita sebut tadi penglihatan, Bang. Dan ada nggak Yesus mengatakan? Ada tidak Yesus mengatakan tanda kedatangannya melalui penglihatan? Ada nggak, Bang? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kita sendiri yang harus mengerti apa yang ditulis di dalam Alkitab itu. Bukan. Ini terkait dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Ada nggak kemudian Yesus mengatakan tanda kedatanganku adalah? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Berarti apa yang Anda perjuangkan? Sama dengan Tritunggal. Abang kita cari di Bible nggak ada Tritunggal. Tapi Yesus mengatakan jangan kau percaya kalau tidak melalui tanda kedatanganku. Tetapi dengan keyakinan tuntunan Roh Kudus itu, Bang. Nah, tidak ada cerita. Yesus yang mengatakan jangan percaya. Ya itu kan janjinya Yesus. Di mana Yesus mengatakan penampakannya dengan tanda seperti itu, Abang? Di mana? Yesus justru mengatakan jangan percaya. Roh kebenaran. Ya itu iman saudara. Ini kita berbicara mengenai Yesus, Bang. Itu berbicara iman saudara, beda lagi. Ini kita berbicara tentang Yesus. Kalau tidak ada tanda itu, yaitu matahari seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, jangan kau percaya. Nah, tanda itu sudah terjadi belum? Tidak. Belum. Terhadap Paulus terjadi nggak? Tidak. Di Pulau Patmos terjadi nggak? Tidak. Berarti yang semua itu tidak boleh dipercaya. Tidak, dia itu beda, Bang. Dia beda dengan Abang sendiri kan tadi kan sudah menyatakan kalau kedatangannya Yesus itu semua mata akan melihat. Yes. Tetapi selain daripada itu apa kata Yesus? Roh kebenaran yang dijanjikan Yesus tidak semua mata yang melihat dan tidak semua orang dipanggil, gitu loh, Pak. Ya. Saudara, itu beda. Karena jangan Anda gabungkan antara roh kebenaran dengan kedatangan Yesus. Sebab apa? Yang datang kepada Paulus itu Yesus. Saudara, yang datang kepada Paulus Yesus atau roh kebenaran sih? Makanya saya bilang, Bang, enggak, bukan. Yang datang kepada Paulus, aku akan meminta kepada Bapa
Iya, saya paham kalau itu, kebenaran, abangku. Tapi sekarang yang datang kepada Paulus ini, iya, saya udah tamat kalau itu. Ya makanya kita Saya sekarang udah tamat kalau itu. kita kan Sekarang membedakan permasalahannya itu, yang datang kepada Paulus ketika dia ke Damsik, roh kebenaran sudah pasti, Bang. Makanya dia tidak bertentangan. saya udah tamat kalau itu, Bang. Nah, sekarang yang datang kepada Terus putus ini Bang Joman. selalu Terus putus. Selalu abang ini mengatakan tidak bertentangan, tidak bertentangan. Tanda kedatangan Yesus itu, Bang, seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihatnya. Bertentangan dong dengan yang datang kepada Paulus, hanya berupa cahaya, dan hanya Paulus saja yang melihat itu. Iya, Dan makanya itu bukan tanda kedatangan Yesus. Bertentangan itu, Bang. ya, tapi itu kan penglihatan, Bang. Dia dipanggil oleh Yesus melalui Ada tidak Yesus Paulus mengatakan? sendiri. Justru itu Yesus katakan, kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Paulus Iya. melalui penglihatannya Iya. menyatakan ada Paulus, ada Yesus. Kata Yesus, dipercaya atau jangan percaya, Bang? Iya, di situ di KPR 9 itu, Bang. Nah, Paulus itu menurut tidak Yesus ada itu dipercaya. menyatakan, saya melihat Yesus ada di sana. Nah, sekarang Dan menurut kawan-kawannya Yesus, itu pun tidak ada melihatnya. Ini harus jujur juga kita, Bang, dalam menjelaskan. Kawan-kawan iya. Paulus pun Pertanyaan tidak ada saya kan, melihatnya. Tetapi iya, pertanyaan yang datang dalam pemikirannya Paulus itu bahwa seperti melihat gitu loh, secara tidak langsung gitu, tapi di dalam bayangan ke otaknya itu Yesus gitu loh. nah sekarang boleh nggak Kita dipercaya bedakan yang kayak dengan begitu, Bang? Pengadilan akhir zaman. Menurut Yesus itu boleh nggak dipercaya? Ya boleh dong, orang dia memang Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus membolehkan percaya kepada orang yang mengaku bertemu Yesus? Di mana dalilnya, Bang? Dalilnya apa, Bang? Dalilnya boleh mempercayai orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Di mana dalilnya? Ya ucapan Yesus. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus Aku mengatakan? akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Itu Sekarang yang diminta oleh Yesus ini roh kebenaran atau Yesus? Ya, roh kebenaran. Nah, yang datang kepada Paulus di Damsik roh kebenaran atau Yesus? Roh kebenaran, Bang. Yesus kelihatannya seperti Yesus gitu loh. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi sekali pertanyaan saya. Saya minta Anda jujur. Anda kan mengatakan tadi kita harus jujur. Yesus meminta di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Sekarang di dalam Yohanes 16 memang benar aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Berarti Yesus harus pergi supaya roh kebenaran itu datang. Pertanyaannya, yang datang setelah Yesus, Yesus atau roh kebenaran? Roh kebenaran, Bang. Yang datang kepada Paulus, roh kebenaran atau Yesus? Dia penglihatannya, Bang. dia penglihatannya menjelaskan kalau suara itu pengakuannya Yesus. Nah, berarti bukan roh kebenaran yang datang Ini itu Yesus. pengakuannya. Roh kebenaran itu Yesus sendiri. Jadi Oh siapa tidak yang bilang? dong, nggak bisa. Jadi- Coba anda baca Yohanes 16, Abang. Yohanes 16 nomor 7. Memang aku Kebenaran harus itu jadi pergi. siapa lagi, Bang? Memang aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Jadi siapa lagi roh kebenaran itu? Ya, seorang penolong lain dong. Bukan Yesus. Roh kebenaran hanya milik Yesus. Aduh, mulai Nggak nggak. ada yang lain yang Udahlah memiliki. Bang, udah Bang. Saya nyerah Bang, saya nyerah. Anda hebat. Silakan lah Bang. Anda hebat. Saya nyerah pada orang penipu, pembohong, penyesat seperti Abang.
Silakan abang dengan penyesatan abang, silakan. Yang mana orang juga semua tahu kok, Islam ataupun Kristen yang menyimak diskusi kita ini, kelihatan Anda mencoba untuk menyesatkan. Data-data saya sajikan, argumentasi saya susun dengan baik, saya mencoba untuk sesopan mungkin merangkai kata secara hormat kepada Anda, tetapi ya namanya penyesat tidak akan pernah bisa kemudian dengan mudahnya dijatuhkan. Anda boleh hebat di depan saya berkata-kata, Anda boleh jago menyusun kata-kata, tapi saya tahu hati Anda menderita. Saya tahu batin Anda menangis karena apa yang dilontarkan oleh mulut Anda itu bertolak belakang dengan hati Anda yang paling terdalam. Karena sebenarnya musuh Anda itu adalah Bible Anda itu sendiri. Seperti itu abangku ya. Silakan dengan pola penyesatan yang Anda punya, silakan. Saya tidak melarang, silakan. Saya tidak memaksa Anda untuk waras sebagaimana orang yang menggunakan akal fikiran yang sehat. Tapi saya hanya ingin mengatakan, Al-Quran saya mengatakan, yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir itu hendak menipu Allah, hendak menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Orang Kristen ataupun orang Islam yang menyimak ini dengan nyata dia akan mengiyakan bahwa abang tadi sedang ingin menipu orang di sini, tapi sejatinya Anda sedang melilit diri Anda sendiri dengan tipuan Anda sendiri. Jelas Yesus mengatakan, aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Anda mengatakan Yesus adalah roh kebenaran itu sendiri. Itu apa namanya bang? Paulus mengatakan dia bertemu dengan bukan manusia bernama Yesus Kristus. Yesus sendiri mengatakan dia akan datang sebagai anak manusia. Lagi-lagi Anda mengatakan, oh itu adalah berbicara mengenai keyakinan, itu berbicara mengenai tafsir dan seterusnya. Dengan kata lain, Anda semakin membenarkan Al-Quranul Karim. Apa kata Al-Quran? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara iblis adalah orang-orang kafir, dan saudara-saudara iblisnya yaitu orang kafir dan orang fasik membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini yang sedang abang tadi lakukan. Sekali lagi, silakan dengan pola Anda. Saya tidak memaksakan. Yang pasti orang Kristen mendengarkan abang diskusi seperti ini semakin mendekatkan mereka kepada mu'allaf. Demikian, silakan teman-teman yang lain. Pasien selanjutnya ada, dokter ini gimana dokter ini? Bang Arif, ini dokter ini. Siapa nih dokter ini naik ini? Tambah gelar itu bang. Itu dokter beneran itu? Dokter itu. Kenapa intinya kalau mau meeting? Anda dokter beneran tapi nggak bener bang? Ini DR job. Masih mau ke datang besok. Banyak kalau nyobain itu. Banyak kalau yang panasin air. Waduh, ada brother Jadi. Brother Denny. Ini Bang Denny ini Kristen atau bukan sih Hendy? Tanya aja. Selamat malam. Udah pagi di Burundi. Udah pagi. Oh udah pagi ya? Halo Bang. Ya. Oh ya. Hai. Denny di luar negeri. Belanda. Oh iya ya. Walaupun Kristen tapi istrinya 4 ya Jeff. Pelaku poligami dia. Bukannya setahuku kan dulu Bang Denny sering di Komal ke Agatha. Dia nongkrong dulu zaman Tapi dulu. sudah bisa. Terus aku pernah lihat Bang Denny di Komal ke Agatha itu pakai baju Romo gitu. Oh gitu. Zaman dulu itu. Ya. Udah ya aku jarang kok sekarang kok.
Aku bingung soalnya Bang Denny selalu ke komal Muslim kan. Jadi Iya ya. Bang Denny Kristen ya? Aku Kristen aku. Oh mantep. Kristen yang santun ini. Ya haruslah. Kalau kamu kan harus mencerminkan dari mana kamu dan siapa kamu. Jadi ya kalau kamu Kristen, kamu harus berlaku juga seperti orang Kristen yang seharusnya. Gitu. Betul Pak. Ini kalian lagi buka itu Handi, lagi buka apa namanya debat bukan sih, atau masih kayak rehat? Bang Denny, Ya. sudah nambah berapa istrinya Bang? Masih segitu aja. Masih 3 ya? Nggak nambah lagi. Masih 3. Nggak nambah, belum nambah. Nggak gampang. Masa Bang Denny, lu bilang lu Kristen tapi lu istrinya 3, gimana sih? Nah, Ya, itulah. Bang Denny ditanya Bang Denny. Tunjukkan datanya. Di Bible katanya Bang Denny kalau ada larangan poligami. Ya Bang Denny ya? Nggak ada larangan poligami. Soalnya di Alkitab itu nggak ada larangan poligami. Justru Tuhan memberi seseorang istri lebih daripada satu. Justru Tuhan memberi, nggak ada larangan, malah diberi malah. Mana ada orang Kristen poligami? Ya sudah, ada aku. Ada. Siapa itu? Nabi terdahulu gitu. Ya banyak juga, Abraham, Aku nggak mau Salomo. udah. Ya itu kan pilihan, jadi bebas kamu. Kalau kamu mau beristri 100 bagus, beristri lebih 1 juga enggak apa-apa. Maksudnya Tuhan tuh begitu. Ini aja udah pernah ke surga bolak-balik. Kalau lu Jeb, Udah kalau aku sih. tuh. Kalau lu Jeb, mana udah pernah ke surga? Surga yang mana dulu? Surga kawin mawin tah? Bukan. Aku pernah ditaruh di Yerusalem baru. Enggak, dia nanya. Si Jeb nanya. Kan di Bible ada Wahyu 19:7 tuh, perkawinan anak domba. Jeb nanya itu, apakah Anda melihat Yesus kawin di sana, perkawinan anak domba? Itu pertanyaan si Jeb. Bukan. Iya itu dong. Aku nggak ada bilang ayat itu. Lah, Wahyu 19:7 perkawinan anak domba loh. Kawin mengawin kan Ya di itu sana. artinya itu. Iya itu Gimana? artinya itu kiasan. Kiasan ini kita mungkin sebagai umat kiasan Kristen. melulu lo. Lu kalau ketabok data kiasan Dengar. lagi. Itu melulu kiasan semua. yang kita sebagai orang Kristen, gerejanya itu sebagai mempelai wanita. Mana ada gereja di surga? Itu sendiri. Mana ada gereja di sana? Gereja itu kan artinya jemaat. Gereja kan artinya jemaat. Terus pengantinnya siapa? Pengantin lakinya? Ya Yesus lah. Macet, Ya macet. Yesus. Oh Yesus pengantin laki, pengantin perempuannya siapa? Iya. Ya seluruh jemaatnya. Buset, banyak banget istrinya Yesus. Bukan itu kiasan. Kok kiasan, kok perkawinan? Bahwa kok? kita nanti itu kiasan bahwa kita nanti menyatu dengan Allah itu sendiri. Ah, lu jangan mimpi basah saat begini. Lu Jeb, diam dulu lu. Ben, lu terangin Ben. Bang Dani terangin tuh si Jepri. Si Jeb itu nggak ngerti dia. Ya sebenarnya sih betul juga yang dia bilangin itu kan, itu cuma sebutan aja. Sebutannya itu adalah perkawinan anak domba, di mana pada saat itu ada pertemuan
pertemuan antara Tuhan dan umatnya. Pesta besar, di situ nanti ada pesta besar, makan minum anggur, makan babi, gitu, sama pesundal sekalian, gitu. Bang Denny mengaku berapa Tuhan sih Bang Denny? Masih tetap 2 apa 1? Masih tetap 1. 1. Yang mana? Bapa atau Yesus? Dua-duanya. Nah, Bang Denny Tuhannya 2, Jeb. Lu Tuhannya berapa, Jeb? Jeb? Sama jawabannya sama kayak Bang Denny. Tuhan 2 juga? 1. Bapak sama Yesus kan beda. Yohanes 10 ayat 30, 1 kan? Aku dan Bapa adalah 1. Oh, jadi Bapak dan Yesus 1. Iya. Tapi Yesus ada fisiknya, ada badannya, ada kedagingan. Gimana itu? Secara keilahian 1. Secara kedagingan? Ya, Yohanes 4 ayat 24 Allah itu loh. Berarti dagingnya Yesus bukan Tuhan dong kalau begitu, karena dia ada daging. Dagingnya Yesus bukan Allah. Oh, berarti Yesus di surga itu nggak ada daging. Dengan tubuh rohani. Dari mana itu asal usulnya ada tubuh rohani lagi? Tubuh surga. Ada ayatnya. Di mana itu ada tubuh rohani? Bentar ya. Ya, ada lagi tubuh rohani. Tubuh kemuliaan, kamu bilang gitu. Tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan. Kan ada ayatnya katanya darah dan daging tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Terus Yesus terangkat ke surga itu sama tubuhnya atau rohnya saja? Sama tubuhnya diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Di mana diubah? Siapa yang ubah? Ya, dengan keilahian dan ketuhanan. Orang Yesus berkata mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanannya Maha Kuasa kok. Yesus anak manusia, dia ngomong sendiri. Bukan duduk, itu kiasan. Itu kiasan untuk menyatakan kesetaraan antara Allah Bapa dengan kemuliaan Allah Bapa dengan kemuliaan. Terus siapa anak manusia itu di surga? Yesus sendiri. Berarti Yesus anak manusia di surga. Memang anak manusia, dia kan memang terlahir dari manusia dan gelarnya sebagai Adam kedua. Iya, berarti Tuhanmu anak manusia dong. Adam terakhir. Emang anak manusia Tuhan saya. Oh, diakui Jepri, JCJP ini akui Tuhannya anak manusia Pak Denny. Ya emang Yesus itu manusia, anak manusia itu kan artinya Adam kedua. Gelar kemesiasan Yesus. Iya, lu udah akui Tuhanmu anak manusia toh. Ya emang manusia. Emang Bang Denny gak mengakui Yesus manusia? Coba jawab Bang Denny, katanya Tuhan anak manusia. Iya. Berarti Tuhanmu 2. Ada Bapa, ada anak manusia. Tuhanmu 2, Jeb. 1 loh. Yohanes 10 ayat 30 kan aku dan Bapa adalah 1. Bagaimana mungkin Bapak menyatu sama anak manusia? Gimana ceritanya? Yang nyata itu kan keilahiannya. Ya tapi kan Yesus anak manusia. Iya, anak manusia itu gelar bahwa dalam kemesiasannya. Iya, gelar. Yesus di surga itu laki-laki apa perempuan? Ya memang dia terlahir laki-laki, ya laki-laki. Ya, laki-laki. Anaknya Maria ya, itu. Tapi yang satu keilahiannya loh. Makanya katakan sejak kekekalan Bapa itu selalu bersama-sama dengan firman-Nya. Gitu loh. Di surga itu Yesus masih anaknya Maria atau bukan, Jeb? Apa? Yesus di surga itu masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria? Ya tetap anak Maria, kan udah berinkarnasi. Oke, anaknya Maria. Tuhannya Maria di surga siapa, Jeb? Yesus itu Tuhan sejak lahir, Lukas 2 ayat 11. Enggak, saya tanya, Tuhannya Maria di surga siapa, Jeb? Ya Tuhannya Yesus, Lukas 2 ayat 11. Berarti Tuhannya Maria di surga anaknya Maria dong? Ya emang iya, Tuhan itu Tuhan sejak lahir. Jadi Maria itu menyembah anaknya di surga? Ya Yesus itu Allah, ya harus disembah. Iya, berarti tapi anaknya Maria atau Yesus itu? Iya, Yesus itu Allah, Tuhan dan Allah. Jadi Maria itu Tuhannya adalah siapa di surga?
Yesus Lukas 2 ayat 11. Iya, berarti anaknya Maria adalah Tuhannya Maria, kan gitu ya? Iya. Hebat.